selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, Noval, beserta semua tim Bless. Kita hari ini mau update ada pekerjaan baru di kota Tegal. Jadi Tegal ini saat ini kita sudah project yang ketiga. Jadi yang di sebelumnya customer itu 2 lokasi ya, plus tamannya depan belakang. Yang di sini 1 lokasi. Nah, sebelum nanti kita masuk ke pembahasan, ada beberapa sharing dan edukasi. Dan yang vlog kali ini saya cukup senang sekali, karena biasanya Noval tahu ya, kalau kita di customer, tiap ngevlog customernya saya ajak biasanya nggak mau gitu ya. Nah yang kali ini kok mau, nanti kita akan sharing-sharing dan tanya-tanya juga, ngobrol. Tapi yuk kita kesini dulu Val. Jadi saya mau jelaskan teman-teman, intinya sebetulnya case seperti ini wajar terjadi teman-teman. Dan ingat sekali lagi, kita bukan mau nyalahin kontraktor lamanya atau pembuat kolam lamanya dan segala macam. Tapi intinya memang waktu awal rumah ini dibangun, kebetulan yang membuat kolam ini juga kontraktor rumahnya, dan memang biasanya basic untuk standar mengenai sistem kolam, sistem pemipaan, filtrasi, dan lain-lain itu memang biasanya kurang. Sekali lagi saya nggak ngomong salah total, enggak. Tapi kita akan bahas beberapa. Yuk, pertama, coba kamu ke sini. Ini batas kolam yang lama nih, yang lagi kita proses hancurin. Nantinya dilebarin sampai segini. Teman-teman bisa lihat, coba kameranya ngarah ke sudut yang sempit itu, Pak. Ini space yang ini sebetulnya sangat-sangat minim sekali, sempit sekali. Apalagi ikan beliau nanti kita akan lihat ada beberapa yang sudah jumbo-jumbo yang udah mencapai 70-an. Kemudian belokannya ke sana, kelihatan nggak di kamera? Kelihatan. Nah, itu tekuannya juga agak riskan. Dan pucuk-pucuknya teman-teman lihat, ini semuanya siku-siku tajam semua. Harusnya nanti dipinggulin, dihalusin, nanti kita akan revisi lah seperti itu. Nah, yang kedua, kolam sebesar ini dengan tekuan sebesar ini, bottom drain itu cuma 2, Val. Ini 1, Val. Kamu shoot. Ya, yang ngasih ada airnya dikit itu. Dan itu pun ukuran pipanya cuma 2 in. Nah, jadi sangat kecil sekali. Nah, yang kedua di sini. Tuh, ini kelihatan jelas masih belum dibongkar. Tuh, ya kan? Nah, skimmer juga peletakannya kurang tepat teman-teman, hanya di sudut sini 1, di sini 1. Ya, skimmernya pun itu yang model langsung tanam ke bawah, langsung connect ke filter. Tapi sekali lagi intinya begini teman-teman, filter nanti waktu dibongkar juga kita akan shoot ya. Tapi intinya memang awal waktu pembuatan kolam ini yang semula itu memang tidak diperhitungkan secara profesional untuk sistem kolam maupun sistem filter maupun layoutnya. Nah, sebelumnya saya waktu dipanggil ke sini, awalnya beliau beli ikan sama Bless. Saya lihat karena koleksinya kan ikannya sudah bukan ikan yang ecek-ecek lah istilahnya, udah ikan-ikan yang levelnya sudah grade A dan SQ ke atas. Bahkan tadi beliau cerita ada salah satu di dealer yang di Bandung kemarin ikut show, ada yang dapat piala segala macam. Jadi intinya ikannya itu sudah bukan ikan murah-murah teman-teman. Nah, akan sangat disayangkan kalau kondisi kolamnya masih seperti ini. Dan waktu awal datang, saya ngobrol dengan beliau. Pertama, opsi pertama, kondisi kolam seperti ini apa adanya semua, tidak dilakukan apa sama sekali, hanya upgrade media dan pompa. Tapi itu tidak akan maksimal hasilnya, saya udah ngomong di depan. Yang opsi kedua, kolamnya tetap seperti ini, filternya kita ganti total, tapi bentuknya nggak berubah. Jadi tetap sempitnya, tetap sekian, hanya nanti dia agak lebih pendek, karena kita pemipaan baru. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, opsi ketiga yang kita ibaratnya rubah total seperti ini. Nah, sekali lagi, saya bukannya mau apa-apa, tapi memang pasti yang opsi 1 dan opsi 2 itu hasilnya nanti tidak akan semaksimal ini. Kalau ini nanti untuk jangka panjang, tuh lebarnya aja, sekarang kelihatan nggak dari batas filter itu menuju sini lebih lebar nggak Pak? Ya, lebih lebar. Ya, ikan lebih leluasa. Belokan manuvernya pun yang ke sini ataupun yang nanti ke sana, itu juga nanti sudah hilang karena itu nanti jadi filter. Jadi nanti yang nekuk ke sini ini nanti nggak ada nih Pak, sini Pak. Nih. Ini nanti ditutup filter baru nih, yang line merah ini. Kita marking ya, istilahnya marking itu kita cari batasan-batasan real fisik di lapangannya. Nih, nanti di sini tekuan yang ke sini udah nggak ada. Kita ganti yang di sisi sebelah sana. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini layoutnya apanya nanti kita akan ibaratnya akan tampilin ya. Nah, sebelum kita ngobrol dan panggil sama beliau, kita saksikan dulu proses dari awal sampai proses pembongkaran dan yang sudah berlanjut saat ini melalui video berikut ini.
itu tadi teman-teman ya prosesnya ya. Jadi ini masih proses awal, masih tahap awal. Jadi yang pertama kita marking dulu. Setelah marking beres kita lakukan pembongkaran dan galian. Nanti setelah pembongkaran dan galian selesai kita pembuatan struktur lantai kerja seperti biasa, pemipaan, sipil dan seterusnya. Nanti kita akan update. Nah, kita sekarang ngobrol ya sama yang punya, karena memang kadang belum tentu semua penghobi ini mau punya pikiran panjang seperti beliau. Nah, sekali lagi teman-teman ya, saya nggak akan bahas nominal atau uang atau apa, tapi lebih ke kisi-visi pemikiran beliau, kecintaan beliau terhadap hobi ikan koi dan apa-apa. Nanti kita langsung nanya langsung. Lius, ya, wah ini thank you mau ikut gabung Lius. Ini dipasang di mana nih? Ya terserah, ada di situ aja. Oke. Nah Lius, tadi saya sih sedikit sharing ya apa buat kabarnya? nanti. Baik, thank you banget. Ini sampai disempetin sehari nggak ke kantor, pengen Bless. Iya, thank you banget. Dan ini saya pakai baju Bless ini bukan baru loh, udah lama loh. Jangan dianggap stafnya, nanti nggak kuat bayar saya ya. Oke, nah ini Pak Lius ya, masih muda juga. Kita ngobrol santai aja Lius ya. Jadi mungkin sambil ke arah kolam Lius. Jadi gini Lius, tadi saya edukasi, memang kan waktu Lius awal seperti cerita Lius kan waktu buat kolam ini nggak punya plan, bahkan wawasannya waktu itu kacau. Bisa dibilang nol lah ya. Kacau, bukan nol lagi, kacau. Jadi ya memang secara sempet filternya nggak ada, sempet kolamnya nggak ada, apa ya intinya sistem-sistem yang diperlukan standar untuk kolam koi. Nah beliau ini sambil belajar sambil renovasi dikit-dikit ala seadanya lah ya. Nah, seperti itu. Dan memang saya itu ya ini ngomong aja nih, bukan karena saya lagi sama Ko Ade ya. Kan kita belajar paling gampang tuh dari YouTube ya. Oke. Punya Ko Ade itu yang paling banyak saya tonton. Thank you. Saya nontonin satu-satu dan balik lagi kan gini, yang paling mengedukasi itu ya Bless. Jadi saya memang terbantu banyak sekali ya gitu, bahwa maksudnya Ko Ade ini mau sharing tentang gimana sih, kenapa sih kolam harus gini gitu dan sebagainya. Dan meskipun dengan bahasa saya yang sebetulnya sederhana ya, nggak terlalu. Itu yang paling gampang diserap ya. Malah. Buat saya kalau pemula kan dengan bahasa yang susah, yang teknis gini orang bingung. Tapi kalau dengan bahasanya Ko Ade ini buat saya gampang nangkep, dan akhirnya saya nekatin waktu itu akhirnya kontak. Tapi susah loh cari Ko Ade ini, susah. Ya, antrinya panjang ternyata. Iya, pas tapi kebetulan. Akhirnya yang namanya jodoh. Ya, thank you. Beliau bisa datang mau ngeberesin ini, seneng banget saya sih terus terang. Nah, ini nyambung Lius, saya mau jelasin mungkin buat Lius ataupun nanti penonton ini, ini bisa jadi sebetulnya sebuah ilmu basic yang sangat sederhana kalau saya kasih ilustrasi. Nah, jadi begini teman-teman, sistem kolam dan sistem filter itu ibarat kayak kita jalan dan unit mobilnya. Betul. Saya sering kasih contoh sederhana begitu. Contoh ya. Kalau sistem kolamnya, pemipaannya itu nggak bener, nggak maksimal, contoh BD kekecilan, skimmer kurang, flow kurang, dan lain-lain. Mau Lius punya spek media dan equipment sehebat apapun, pasti kacau. Itu kayak ibaratnya Lius tuh jalan di gang kecil, tapi mobilnya Ferrari. Optimal nggak kira-kira? Setuju. Mobilnya bagus nggak? Keren nggak? Keren. Jalannya yang nggak mumpuni. Nah, sebaliknya Lius, kalau kolamnya besar, flow-nya bagus, bottom drain-nya bagus, semuanya sistem terpenuhi, tapi spek media, filter maupun equipment-nya kurang, kayak Lius jalan tol, naiknya bajai. Nah itu, benar. Jadi intinya antara jalannya dan unit mobilnya itu harus seimbang, balance. Iya, nanti dianggapnya line hogger tuh, yang suka di kanan jalannya tapi pelan. Makanya saya tuh sering kasih ilustrasi, nggak usah yang terlalu belit-belit, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kita lakukan sekarang, kita sekarang lagi benerin jalannya. Betul. Kolamnya diperlebar, layoutnya mudah, dipersimpel, nggak ada tekak-tekuannya. Pemipaannya bottom drain apa kita setting ulang supaya flow-nya ke apa. Dan filtrasinya, speknya, equipmentnya juga kita maksimalin. Jadi Ferrari jalan di jalan tol, mantap. Seperti itu. Jadi itu teman-teman, bukan saya mau sekali lagi tadi saya takutnya, saya memang apa adanya kan, kesini tawarin 3 opsi. Ya, yang pertama nggak diapa-apain, hanya top up media sama kolam, sama pompa. Seperti yang ilustrasi tadi. Yang kedua, sambil renov kolam tapi kolamnya nggak dibesarin, cuman di pemipaan ulang kolamnya lebih dangkal. Itu kan. Yang ketiga yang total. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa kok mempertimbangkan yang total? Padahal kan RAB-nya lebih besar. Jadi kalau ke saya jadi gini, memang
awalnya itu kan saya itu kan bikin kolam ya itu yang kalau Ade tadi udah sempet ngomong, nggak ada basic, nggak jelas lah. Orang cuman dari kesukaan ya aja, suka aja. Bukan, awalnya bukan suka sebenarnya. Awalnya tuh karena ada gambar arsiteknya, ada kolamnya. Oh, aku bangun rumah ini. Jadi bener-bener waktu pertama kali kita bikin pun malah nggak ada filtrasinya. Jadi akhirnya tambal sulam nggak karu-karuan. Saya belajar dari vlognya, paling banyak vlognya Bless ya, terus terang aja kita lihat gini-gini kok ngawur banget ya. Akhirnya ya itu keputusan kita, udahlah daripada tambal sulam terus, kita kan nikmatin rumah kan bukan cuma setahun 2 tahun ya, jangka panjang ya. Ya jadi kita pikir sudahlah kalau memang kita mau tanggung, jangan tanggung-tanggung, ya udah beresin sekalian, udah selesai, that's it. Memang repot pasti ya, tapi ya udah gitu loh, selesai. Dan ya kebetulan profesionalnya ada, thank you. Tinggal suruh dateng, beresin, duduk manis, jadi, gitu kan. Nah nanti kita akan bahas sedikit mengenai perubahan sistem dan pemipaan yang baru. Jadi teman-teman sebetulnya channel-channel lain dan komputer lain banyak. Banyak. Cuman, ya mungkin jodohnya aja kita ini yang berjodoh seperti itu. Awal tuh beliau cuman beli ikan, Val. Awal tuh nyoba ngetes, saya tahu nih kayaknya ngetes nih. Karena saya waktu tanya kolamnya apanya, ini ikannya udah nggak ikan yang biasa-biasa loh, kelihatan kan waktu di videoin awal. Nanti video awal kolamnya dan lain-lain tolong ditampilin. Nah, sekarang kita mau bahas nih teman-teman ya. Mungkin ini nanti buat pegangan Lius, karena saya nanti anak-anak juga udah ada kopian. Siap. Ini buat nanti patokan. Jadi suatu saat kalau misalkan kita ngomong ada apa-apa atau mau top up apapun itu, ibaratnya petanya, mapnya ada ya, seperti itu. Nah, yang pertama begini teman-teman, kolam ini secara tonase kotor itu cukup besar. Yang baru ini, seingat saya sekitar 40 meter kubik tonasan kurang lebih. Dan flow yang kita mau kejar itu kurang lebih untuk 2 kali sirkulasi. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa 2 kali cukup dan segala macam, karena didukung dengan spek media pemipaan equipment yang mendukung. Gitu loh. Jadi memang sekali lagi ya teman-teman, ada beberapa pond builder yang sampai 5 kali, bahkan sampai 10 kali. Tapi ingat teman-teman, semakin flow makin kencang, makin perlipatannya makin banyak, otomatis butuh equipment juga lebih banyak kan. Secara pompa, cost-nya operasionalnya juga pasti lebih tinggi. Nah, saya itu intinya berusaha yang sesuai tepat pada porsinya. Jadi menurut saya ya Lius, nanti Lius juga bisa buktikan hasilnya. Segala sesuatu tuh yang berlebihan ataupun yang kekurangan itu pasti akan nggak bagus. Kurang baik. Yang enak tuh ya pas gitu loh. Nah itu tipenya Bless. Tapi apakah pond builder yang sampai flow-nya 5 kali, 10 kali dan lain-lain, pompa sampai berjibun banyak salah? Ya saya nggak berani ngomong itu salah. Setiap orang punya pakem yang berbeda-beda. Ya. Nah ini nanti 4 in kali 4 Lius, ya BD-nya. Jadi ini awal 2 in, kita rubah jadi 4 in. Kali 4 skimmer sama 2 in overstock ke 2,5 ke 2. Nah, jadi kalau dimaksimalin nih 4 BD plus 3 skimmer itu bisa ngejer sampai 150.000 liter per hour. Wow. Kalau mau digaspol kasarannya. Tapi kira-kira Lius nih yang juga hobi mobil. Kalau naik mobil tuh enak menikmatin di kecepatan tertentu yang benar-benar nyaman. Nggak pelan banget, nggak kenceng banget, atau gaspol? Kalau mau paling nyaman sebenarnya di idle-nya mereka ya. Jadi ada RPM idle itu kalau mobil, ini kok jadi ngebahas mobil? Nggak apa-apa, kan contoh gitu biasanya netizen sama teman-teman kebetulan lebih ada saya gambaran. juga punya vlog untuk mobil. Nah, jadi, apa itu? Nanti tolong namanya Cornelius Susanto di nanti, sini deh. Oh, nanti. Itu Val, nanti yang di depan Val. Ya, nanti dilihat itu. Yang hobi-hobi mobil nanti biar bisa. Jadi kalau mobil itu kebetulan ya yang saya tahu bahwa nikmatin mobil itu kan bukan di gaspol. Memang ada lah untuk ada mobil yang suka di, gitu di track akan gaspol gitu. Tapi kalau yang namanya kita nikmatin mobil itu ya di idle. Di mana mobil itu jalan dengan RPM yang cukup rendah, tapi di mana titik dia itu yang bensin pun paling irit, ya kan, dan itu bisa jalan cukup jauh, dan itu namanya endurance-nya mobil. Endurance-nya, saya juga setuju. Gitu. Jadi kalau saya lebih mikir long term-nya daripada kita kejot semaksimalnya, entah itu mengenai pakannya, mengenai treatment-nya, mengenai spek kolamnya, flow-nya. Intinya yang pas aja gitu loh, secukupnya aja. Betul. Gitu. Yang saya sebenarnya ini tambahan boleh ya? Yang saya bener-bener akhirnya mutusin kenapa ganti total pun, saya tuh ngeliatin Bless punya kolam, itu tuh kalau dilihat tuh bening. Iya, dan clear ya, clear. Maksudnya clear. Permukaannya juga nggak terlalu bergelombang. Iya, permukaannya tuh clear, ikannya tuh kalau berenang tuh nyantai. Jelas ya. Nah itu idle itu mungkin tadi ya. Nah itu yang bikin saya juga,
udahlah kalau tambal sulam ntar nggak jadi gitu lagi, ntar kecewa lagi, udah capek-capek, udah gaspol dah gitu lah istilahnya. Kurang lebih gitu sih. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang mungkin detail teknisnya, alurnya, pemipaan, flow-nya nanti ke C1, C2 dan seterusnya mungkin nanti di next vlog sambil jalan kita bahas. Tapi intinya kali ini tuh saya kepengen sharing, kebetulan beliau berkenan untuk masuk vlog. Jadi apa-apa sih alasannya? Bukan tadi? endorse loh, bukan endorse. Dan nggak kuat bayarnya juga. Jadi pertimbangan-pertimbangan kenapa akhirnya beliau memutuskan untuk rubah total, kemudian perubahan apa yang kita lakukan secara signifikan, baik secara sistem kolamnya, sistem filternya, tadi cerita saya mengenai jalan dan mobil, ilustrasinya seperti itu. Dan semoga buat teman-teman yang mungkin mau penghobi awal, amatir, pemula, atau bahkan yang sudah senior, syukur-syukur ini bisa bermanfaat. Sekali lagi bukan kita mau menggurui, tidak. Kita juga nggak pernah ngomong kita yang paling benar semua. Tadi yang seperti Lius bilang, punya titik, punya pakem, punya apa ya, ibaratnya masing-masing. Kepuasan masing-masing. Tapi kalau karakternya Blaze seperti ini, jadi kita suka yang intinya semua tepat pada porsinya. Nah ini nanti Lius ya, mungkin memang sorry ya, saya sering ngomong dengan customer di awal, pekerjaan paling berantakan begini ini 2 minggu pertama Lius. Ya, sorry. Nggak apa-apa. Jadi tadi drill terpaksa kita berhentiin karena berisik apa pakai ini kan beton semua nih teman-teman. Jadi sekali lagi ya, secara sipil dan struktur ini kolam lama sebetulnya udah top. Betul. Cuman salah di sistem plumbing, pemipaan sama filtrasi aja. Kebanyakan dead spot juga. Ya, kebanyakan dead spot sama. Jadi pro. Iya, iya benar. Dead spot. Bener, kebanyakan dead spot, kebanyakan tekak-tekuk yang sebetulnya untuk koi nggak nyaman. Perlu, iya. Nanti buktikan omongan saya waktu di kolam lama kan dia sering waktu itu sharing tuh. Kok ikan saya kok agak takut naik ke atas ya agak. Nah, itu karena tadi salah satunya. Apalagi teman-teman ini ya sedikit ya, ini air lift atau apa sih istilahnya Lius? Yang arus di permukaan. Iya, itu saya juga bingung namanya apa. Apa sih? Memang Blaze nggak pernah pakai seperti ini teman-teman. Karena kan saya tahu tujuan ini memang sebetulnya satu untuk arus, yang kedua untuk DO atau kadar oksigen dalam air. Nah kita sudah ganti ini semua di aerator baik yang ada di kolam dan ada di filter, sehingga kolamnya permukaannya tetap clear. Ya, setuju. Tapi sekali lagi Pak, kok ada pond builder yang masih pakai begini? Ya masing-masing. Kalau kita nggak pakai, nanti ini kita hilangin. Jadi waktu itu ini kenceng sekali Lius. Jadi ikan itu kurang nyaman kalau dengan sesuatu yang ibaratnya beriari ya. Ada teori yang kata, harus kenceng, harus ini supaya bulky, supaya apa. Saya cuma punya logika sederhana. Kalau bener cuma hanya arus, airlift dan lain-lain itu bisa bikin semua koi bulky. Berarti nggak ada ikan murah, nggak ada ikan kurus. Betul. Iya, nggak ada ikan kontak, nggak ada dong. Semua jumbo, semua bulky. Bukan, itu sebetulnya begini-begini ini teori ini sampai sekarang nggak ada pembuktian nyatanya gitu loh. Genetik lah nomor satu. Betul, tetap genetik atau banikan. Tapi buat saya sebagai pond builder ataupun untuk customer Lius sebagai penikmat ini mengganggu sebetulnya. Sangat mengganggu view, sangat mengganggu ketenangan air dan juga kenyamanan ikannya kurang. Seperti itu. Ingat loh, kita piaranya ikan koi, bukan ikan salmon. Nah, kalau ikan salmon ngelawan arus dia suka. Arus makin kenceng dia makin aktif kan. Ingat, apa nanti kita cobain masukin salmon? Nah, saya tuh sering ngomong itu juga. Nah, kedalaman pun juga kita pakai yang idealnya aja. 1,5 meter cukup. Nggak perlu 2 meter, 3 meter. Kadang ada yang masih bangun sedalam itu untuk ngejar jumbo dan lain-lain. Menurut saya itu juga nggak pas. Saya nggak punya juga seperti itu. Ya, tapi betul thank you banget Lius yang pertama buat kesempatannya. Thank you. Yang kedua, jarang-jarang customer mau bantu ikut vlog seperti ini. Thank you. Loh, oh ada yang datang loh. Kita harus ya. Ini di Lius ini berarti udah project ketiga Lius di Tegal Lius. Semoga nanti setelah ini jadi mohon bantuan referensinya ya. Jadi orang-orang Tegal juga yang mungkin mau tanya-tanya saya dulu juga boleh, nanti saya bantuin kenalin ke Koade segala. Satu Lius, sorry lupa saya. Apa tuh? Ada satu kelebihan yang saya salut, kadang biasanya nggak semua penghobi itu mau prepare seperti Lius ini. Jadi vet karantina dan lain-lain ini beliau meskipun kolamnya waktu itu belum bener, belum standar, tapi beliau sudah mempersiapkan vet-vet yang layak. Nah teman-teman vet ini, nih Val, kamu shoot ya, nanti ada satu video yang waktu buang telur kita bikin edukasi lain, ini ikan-ikan beliau. Ya memang maaf ini tadi agak berkabut karena yang di sini tadi habis ada yang buang telur. Ya ikannya nggak jelek-jelek teman-teman ya, ini nanti teman-teman kalau pas sudah bening akan kelihatan lebih jelas. Kualitasnya juga bukan yang biasa-biasa.
Nah, artinya begini teman-teman dan Lius, memang vet ini atau tempat karantina ini sangat diperlukan untuk semua penghobi koi sebetulnya. Mau mulai yang amatir, yang profesional, sampai yang senior, sampai yang main show, saran saya itu tetap harus punya. Masalah perlu nggak perlu itu kan accidental. Ya kan, semoga sih nggak dipakai. Betul, tapi kalau pas kepake butuh seperti ini, contoh, tadi yang saya ngomong, ini kalau tadi buang telur, Lius pakai vet yang cuman kecil ala kadarnya, nggak ada sirkulasinya, cuman aerator, semalam mati. Busuk semua insang pasti. Ya kan? Nah, kemarin waktu Lius laporan, kok ini kok agak, saya udah feeling nih, mungkin bisa lendir, bisa apa, tapi pagi saya cek kok telur, tapi kondisi ikan kan sehat, fit. Karena ada sirkulasinya dan oksigennya, serta standar karantinanya benar. Nah, saran saya teman-teman, ayo toh yang kita udah punya hobi koi, apalagi beli ikannya udah mahal-mahal, siapin lah. Kadang saya sedih loh, ada beberapa customer yang beli ikan sama saya, datang di karantina, pakai aqua galon dibelah, kasih aerator. Memang ikannya kecil, tapi aduh kok ya seperti itu. Kadang pakai tupperware. Iya ada loh, masih banyak yang seperti itu. Yang lebih koboi lagi langsung masuk kolam. Iya, ada. Ya tapi itu intinya, sekali lagi teman-teman, kalau saya setuju dengan Lius, meskipun waktu itu kolamnya belum bener, tempat karantina ini kita harus prepare, harus siap. Dan standar mengkarantina, muasain di kolam dan lain-lain, beliau sebetulnya sudah pakem sekali, sudah standarnya. Itu dapat bocoran dari dia sih sebenarnya. Jadi yang penting vet itu jangan kekecilan, jangan terlalu sempit, sirkulasi harus ada yang 24 jam jalan, aerator harus ada, dan ditutup jaring seperti ini. Iya, takutnya loncat dan lain-lain. Nah itu saya juga. Itu tadi ya, jadi mengenai edukasi kenapa beliau memutuskan untuk renov total atau bongkar total, kemudian tempat karantina ini sangat penting sekali. Jadi buat penghobi teman-teman yang masih baru, sudah cukup lama atau bahkan senior, semoga tadi sharing kita bisa bermanfaat. Ya, yang pasti thank you banget Lius sudah menyempatkan. Jangan lupa nanti juga nonton ya channelnya beliau. Ya itu nanti dicantumin tuh ada IG sama itunya nanti. Yang pasti thank you banget. Terima kasih juga Lius sudah mau masuk dan berbagi juga. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, thank you. Thank you.